Ya, kalau ada pertanyaan silakan Adik-adik, karena kelas lain ada pertanyaan dibuat di forum. Tinggal diklik saja dia. Kelas kita kan misalnya statistika, klik. Nah, apa pertanyaannya? Cuma Ibu batasi waktunya karena kan setiap hari kita ada perkuliahan ya kan. Jadi nggak mungkin itu aja yang dibahas. Jadi kalau kita kan sampai 18.40, nah Ibu batasi sampai jam 7. Ya. Saya Dedek. Jadi bisa ada kesempatan untuk ngetik jawabannya terus di share di lapor. Gitu. Ini nggak wajib hari ini ya Dedek, cuma Ibu lihatnya ini kan hitungan gitu loh, statistika mengenai distribusi frekuensi. Dia ada distribusi tunggal, ada yang interval, yang majemuk. Jadi agak sulit kalau kita nggak pakai Zoom gitu. Ya nggak apa kalau dimatiin kamera nggak apa-apa sih. Yang penting diperhatikan, kalau ditanya dijawab. Gitu ya. Iya. Oke, kita mulai saja Dedek. Tanpa memperpanjang waktu karena kan waktunya 40 menit. Nah, nanti masuk maghrib, nah selesai kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 orang ya. Nggak apa-apa lah. Masuk ke pertemuan kedua mengenai distribusi frekuensi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini ya. Sudah di-download adik-adik di e-learning masing-masing? Udah, Bu. Ya. Bukan nggak sempet. Distribusi frekuensi itu kita mengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Berarti kita mengkelompokkan gitu loh adik-adik. Memisah-misahkan. Kalau data tunggal kan misalnya si Ani tinggi badan 155 misalnya, Budi 168 gitu-gitu ya. Itu data tunggal. Nah, kalau ini bisa kita kelompokkan ke data majemuk, bisa ke tunggal. Tapi biasanya ke data majemuk. Nah, seperti ini maksud Ibu. 151 ke 153. Ini kan tidak asal-asal membuat rentang, ya kan? 151 kenapa harus ke 153, Bu? Kenapa nggak ke 155 misalnya? Gitu. Atau 157 ke 160, Bu. Kenapa nggak? Ya kan, ini 159. Nah, itu ada aturannya, namanya aturan Sturges. Sturges tulisannya ya. Nah, ini tadi udah definisi pengelompokan. Kemudian kelebihannya kita mengetahui gambaran secara menyeluruh dari data tersebut. Biasanya datanya data besar ini ya, Didik. 100 gitu ya, paling kecil paling 50. Ya. Kekurangannya rincian atau informasi awal jadi hilang. Maksudnya gini, karena kan kita mengelompokkan data pakai kelas-kelas tertentu ya, pakai interval-interval tertentu, ya, pakai panjang kelas tertentu, sehingga ada di antara tengahnya itu tidak termasuk atau ada informasi yang penting di sana jadi hilang. Nah, artinya kita ngambil gambaran umumnya saja. Ya, kita membuat data itu menjadi lebih umum agar lebih dipahami, lebih mudah untuk dipahami. Ini tadi contohnya, ini sumber data buatan, berarti tidak fakta ya, data buatan dibuat-buat sendiri. Ini tidak valid ya, Adik-adik. Ini contoh saja ya. Nah, ini yang harus kita ketahui adalah limit batas nilai tengah dan lebar kelas. Limit kelas atau tepi kelas, kita ambil nilai paling kecil dan nilai paling besar pada setiap kelas. Kemudian nilai batas kelas itu nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Nanti kita lihat ya di tabel ada itu nilai tengah kelas, nilai tengah antara batas kelas bawah dengan batas atas kelas. Maksudnya di sini mudahnya kita jumlahkan, cara mudahnya ya, kita jumlahkan nilai paling rendah dengan nilai paling tinggi, kemudian bagi 2. Nah, itu nilai tengah kelas. Misalnya yang tadi, yang inilah ya, 151 ke 153, berarti jumlahnya berapa itu? 4, 10, 1, 3, 304. Kita bagi 2 berarti berapa, Dedek? 304 bagi 2?
152 ya. Nah, itu nilai Plus. tengahnya. Iya, 152. Cara mudahnya, jumlahkan jumlahkan paling rendah dengan yang paling tinggi pada kelas tersebut, kemudian dibagi 2. Itu cara mudahnya. Nah, kemudian lebar kelas, selisih antara kelas bawah kelas dengan batas atas kelas. Itu lebar kelas. Maksudnya, yang ini kan 151. Kita ambil batas bawahnya, misalnya 150,5, Dedek. Kalau datanya diskrit, ya ini data diskrit ya, kita ngambilnya 0,1 dari satuan terakhir. Tapi kalau datanya continue, ambil 0,05 dari data paling kecil dan paling besar. Ini kan data diskrit, data bulat, berarti ambil 0,5, berarti 150,5. Itu batas bawah kelas, batas atas kelasnya 153,5. Gitu ya. Tapi kalau dia berkoma, kurangi lagi 0,05. Nah, untuk batas atas juga gitu, tambahkan 0,05. Gitu ya. Terus cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini langkah-langkahnya harus sesuai ya, Dedek. Apa namanya itu, ikuti saja langkah-langkah yang ada pada file kita. Nah, itu sudah apa namanya itu, sudah itulah langkahnya, nggak boleh dilengkapi atau misalnya 1 langsung ke 3, nggak bisa ya. Pertama langkahnya adalah tentukan ring atau jangkauan data, simbolnya R. Kalau di file lain lihat ada yang R besar, ya ini R kecil. Tentukan banyak kelas atau K pakai rumus Sturges. Nah ini Ibu ulang tadi, Sturges tadi ya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya ini banyak data. Jadi contohnya kalau yang di slide kelima ya itu ada 100 mahasiswa UNS, 100 orang berarti N-nya 100. Nah, cara ngitungnya kalikan dulu log N ada deh. Log 100 itu kan 2 ya. Logaritma 100 itu 2. Ya kan? Karena 10 pangkat 2 100. Log 100 itu 2. 2 kali 3,3. Itu 6,6. 6,6 tambah 1. Berarti 7,6. Itu banyak kelas, 7,6. Berarti kalau kita bulatkan ada 8 kelas. Ya. Nah, lebar kelasnya itu C, R per K. R tadi data paling besar kurang data paling kecil dibagi dengan 7,6 tadi. Ya. Tapi kalau untuk masukkan ke C, K yang 8 tadi nggak dipakai Adik-adik. Yang dipakai itu 7,6 saja. Paham ya? Kalau masih hitungan, jangan dibulatkan. Nah, jangan dibulatkan. Kalau masih hitungan. Kan tadi dapat kita 7,6 di sini ya. Langsung di sini 7,6 lagi. Nah, jangan dibuat 8. Jangkauan data, ambil data paling kecil 151 misalnya. Data paling besar 174, kurangkan itu R-nya. Berarti 174 kurang 151. Berapa itu? 23 ya. Berarti R-nya 23. 23 per 7,6. Nah, jadi kalau ada kalkulator dekatnya dihitung saja karena kan statistika nih wajib pakai kalkulator Adik. Kalau kita tatap muka itu biasanya mewajibkan ya setiap belajar statistika pakai kalkulator. Atau kalau pakai aplikasi di komputer bisa Adik, pakai SPSS. Ya, Ibu pernah install yang di sini itu SPSS 23. Dia makin tinggi serinya, makin berat memorinya. Ya. Terus atau pakai Excel lah yang paling mudah kita temukan, ya nggak install lagi ya kan. Jadi tadi 23 dibagi 7,6. 3,02 berarti nanti lebar kelasnya 3. Ya. Lebar kelas 3. Nah, kayak mana aplikasi 3 dengan 7,6 tadi pada data? Nah, perhatikan cara buat tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti
Itu udah langkah ketiga ya, sudah kita dapatkan nilai lebar kelasnya. Tentukan limit bawah kelas pertama, kemudian batas bawah kelasnya. Terus tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas. Ya, tambahkan yang batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas yang 3,02 tadi. Terus tentukan limit atas kelas. 7, tentukan nilai tengah kelas, tentukan frekuensi. Nah, kita contohkan ke ini. Data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Ini enggak diketahui mahasiswa apa ya, adik-adik. Pokoknya dia ada data 60 orang nilai mata kuliah ujian akhir statistika. Nah, ini kalau kita perhatikan nilai paling rendahnya berapa? Ada yang kecil dari 23. 10, Bu. Ada lagi yang lebih kecil? Nggak ada ya? 10. Paling kecil 10. Paling tinggi ada 98. 99 ada? Nggak ada ya? Berarti Nggak paling ada, Bu. 98. Nah, kita kurangkan adik-adik. 98 kurang 10. 88. 88. Itu R-nya, jangkauannya. Nah, coba kita lihat langkahnya. Ah, ya, ini ya. Data terkecil sama dengan 10. Data terbesar 98. Maka R jangkauan 98 dikurang 10 sama dengan 88. Nah, banyaknya kelas pakai aturan Sturgeon 1 tambah 3,3 log 60. Kita cari dulu log. Ngitungnya dari belakang ya, Dedek. Karena kan di sini ada jumlah, ada perkalian. Kita ambil dulu log logaritma 60 tutup kurung. 1,778 kalikan 3,3. 5,86 tambahkan 1. 6,86. Nah, ini ya 6,8 dibuatnya. Jadi banyak kelas adalah 7 kelas ya. Lebar kelas dia 88 per 7. Langsung. Dia gini ya, Dedek. Kalau masih bisa pakai angka yang 6,8, 6,8 buat di sini ya. Harusnya. Tapi biasanya nggak jauh beda karena akhir perhitungan juga akan dibulatkan sih. Ya. Coba kalau kita ganti 88 per 6,86 tadi ya. 12,8 ya, dekat juga dengan 13. Sama. Limit bawah kelas pertama 10. Ya kan? Data paling kecil. Iya, Bu. Tuh, di masjid ada ini. Kajian. Karena limit bawah kelas pertama 10, lipat beberapa alternatif limit bawah kelas yaitu 10, 9, dan 8. Kita nggak pakai ya, Dedek. Kita ambil yang 9,5. Ya, tadi ada aturannya di buku. Kalau Dedek perhatikan, kurangkan dia dengan 0,5. Kalau datanya di scrap, berarti yang kita ambil adalah 9,5. Kalau ini kejauhan ya. 10 ke 8,5 kan 1,5. Jauh sekali datanya. Atau ke 7,5 tambah jauh 2,5. Nah, ini nggak usah. Limit atas kelas pertama adalah sebesar, ini jauh kali ya, Dedek. Kita langsung ke tabel saja. Nah, ini dia. Itu yang kita pakai adalah alternatif ke-3 saja. Maksudnya, supaya kita mikirnya nggak ribet-ribet. Paham ya, Dedek? Di sini kan ada 3 buah alternatif. 10, 9, dan 8. Nah, dihitung lagi apanya limit atas kelas pertama. Kalau dia 10, limitnya segini. Kalau dia 8, kalau dia 9, limitnya segini. Kalau dia 7, terlalu banyak ya yang kita hitung. Tidak perlu. Dan dia tidak dipakai juga nanti di perhitungan. Dipakai saja yang alternatif ke-3. Paham ya, Dedek? Ini data ini tidak usah. Yang ini nggak usah, ini nggak usah. Yang kita pakai yang umum dipakai orang saja. Yang mempermudah pekerjaan. Tapi dia di sini milihnya alternatif kedua ya. Nah, yang biasa Ibu ajarkan
Yang biasa dipakai orang itu yang alternatif ketiga. Di file lain juga pada umumnya yang alternatif ketiga, karena dia lebih mencakup keseluruhan. Ya. Terus kelasnya sama tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya, sama-sama 7. 6,8 tadi ya, sama-sama. Dibulatkan jadi tuh 7. Itu banyak kelas. Lebar kelasnya adalah 13 tadi. Berarti kalau 13, 10 ditambah 13. 10-nya ikut. Nah, mungkin adik-adik kalau ngitung kan 10 tambah 13 harusnya kan 23 kan? Ya enggak? 23. Kenapa di sini 22, Bu? Nah, 10-nya ikut. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Paham ya? Jadi yang 10-nya diikut sertakan dengan 13 tadi. Makanya hasil akhir adalah 20. Alternatif 2 juga gitu, Adik. Kalau kita ambil yang 9 tambah 13 kan harusnya 22 kan? Nah, angka 9-nya ikut, jadi dia 21. Gitu. Nah, ini nilai tengah kelas. Cara mudahnya tadi, jumlahkan bagi 2. Berarti 10 tambah 22, 32 bagi 2, 16 ya. Dia karena pakai alternatif kedua di sini. Karena dia 9, batas bawah kelasnya 8,5. Batas atas kelasnya 21,5. Nah, ini ya. Dijumlahin bagi 2 sama dengan 15. Boleh saja Dedek, mana yang sesuai, pakai alternatif 2 atau 3. Silahkan. Tapi pada umumnya di buku lain ya, sumber lain kita pakai alternatif ketiga. Nah, untuk frekuensi, nah, dihitung berdasarkan tabel ya yang terletak antara 8,5 ke 21,5 atau dari 10 ke 10 ke berapa tadi? 22 ya. Nah, itu berapa buah di sini? 1 ke 22 mana? 17 masuk ya? 2, ini 15 3 masuk. Berarti ada 3 data. Dibuatlah di sini 3. Frekuensinya 3. Tabel lengkapnya, nah, ini. Ibu jelaskan yang ini alternatif kedua ya, Adik. Nah, kalau mau pakai alternatif ketiga boleh, kedua boleh juga. Mana yang sesuai ya? Itu tergantung penelitinya. Makanya waktu saya ngajar di kelas lain waktu itu semester sebelumnya, Bu, saya dapatnya batas kelasnya banyak kelasnya 6, Bu. Siapa dapat? Ya, tidak apa-apa, mungkin dia pakai alternatif ke 1. Atau dia pakai alternatif ke 2. Pasti ada perbedaan ya. Nah, tapi tidak salah, nggak apa-apa ya. Asal perhitungan di dalam sini betul, nilai tengahnya betul, frekuensinya betul ya. Nah, di sini diambil yang alternatif kedua. Saya jelaskan yang alternatif kedua ya. 9 sampai 21 karena 9 tambah 13 tadi 21 ya, 9-nya ikut. Nah, ini juga 22 tambah 13, dua-duanya ikut ya 34, 35, 47, 48, 60, 61, 73, 74, 86, 87, 99. Karena datanya discrete, kurangi 0,5 untuk batas bawah, tambahkan 0,5 untuk batas atas. Nah, jadi 9 kurang 0,5 kan 8,5 ya. 21 kurang 21 tambah 0,5 21,5. Sebentar saya screenshot biar nanti nggak pening lapornya. Bentar. Statistika. Ya, ini bukti. Tidak saya wajibkan ya, Dedek. Karena yang wajib 1, 7, 9, 15 pertemuan. Tapi karena ini hitungan, kayak mana saya jelasin? Diskusi ya kan? Harus pakai Zoom. Mau nggak mau harus pakai Zoom. Nah, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Jadi distribusi frekuensi ada 2, ada yang relatif, ada yang kumulatif. Kalau dia relatif, membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total
dikalikan 100%. Jadi hasil akhirnya berupa persen. Nah, kalau kumulatif ada dua, ada kurang dari dan lebih dari. Nah, dipahami ya bahasanya. Nah, hasil akhirnya tadi seperti ini. Ya. Dia karena pakai yang alternatif kedua, batas bawahnya ini, batas atasnya ini, nilai tengah jumlahkan bagi 2. Ini dijumlahin bagi 2, ini jumlahkan. Dapat apa? Frekuensi berdasarkan tabel. Nah, frekuensi relatif, frekuensi yang diperoleh per 60 kali 100%. Nah, mungkin adik-adik masih bingung, Bu, 5% dari mana? Misalnya yang ini interval dari 9 ke 21 ya. Berarti frekuensinya 3 per 60, karena jumlah totalnya kan 60, itu 0,05. Kalikan 100. 5%. Paham adik-adik? Bisa? Terus yang 4 misalnya. Yang baris kedua ya, kelas kedua 22 sampai 34. Kelas kedua itu 4. 60 0,07 dikali 100. 6,67%. Jawab aja assalamualaikum. Kenapa Nurul Salma? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Mau memperbesar layarnya, Bu, tapi lari-lari, Bu. Oh, itu di HP atau pakai laptop? Oh, diaktifkan saja. Iya, oke lah. Pokoknya sejelas mungkin lah ya, supaya kuliahnya nggak sia-sia menurut Ibu. Kan kalau kita nggak Zoom kan nggak tahu ini apa gitu ya kan. Misalnya Bu upload di e-learning, terus adik-adik download, terus dibaca sendiri. Paham nggak kira-kira yang ditulis di sini? Enggak, Bu. Iya, walaupun ini sudah pernah di SMP atau SMA misalnya, harus jelaskan, ya kan? Dari mana 6,67, dari mana 13,33, dari mana frekuensinya segini, dari tengahnya segini, ya kan? Karena kita hitungan statistika. Kecuali kalau yang baca kayak sejarah misalnya, apa? Dibaca saja modulnya udah, terus buat pertanyaan. Nah, itu tadi frekuensi relatif ya, iya relatif. Cara ngitungnya seperti ini. Frekuensi yang diperoleh per 60 kali 100%. Banyak kelas tadi udah ya, Dedek. Banyak kelas itu pakai aturan Sturges. Kalau lebar kelas yang cari 13 tadi, range dibagi banyak kelas. Nah, itu. Makanya dapat seperti ini, apa interval-intervalnya. Ini tidak sembarangan ya. Nggak sesuka kita buat intervalnya berapa, jarak banyak kelasnya berapa, nggak boleh. Ada aturan-aturannya. Kemudian ini frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kumulatif tadi ada 2, kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kalau ini frekuensi kumulatif kurang untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Nah, karena dia ambil alternatif kedua, ini kelasnya seperti ini ya. 9 sampai 21, 22 sampai 34. Batas kelasnya ini batas kelas bawah. Jadi kalau kita perhatikan tabel sebelumnya, Dedek. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu yang batas bawah kelas. Nah, ya. Kurang dari 8,5. Berarti kurang dari 21. Oh, pakai batas atas, ya batas atas kelas. Ini 34,5 ya, kurang dari 47,5, kurang dari 60,5, kurang dari 73,5, kurang dari 86,5, kurang dari 99,5. Nah, frekuensi kumulatifnya, yang ini harus dibuat ya, Dedek. Yang kelas yang 0 ini, yang kurang dari 8,5 kan datanya tidak ada. Dibuat saja 0. Ya.
Yang ini sesuaikan dengan tabel 3711. Nah, oh iya, saya lupa ngasih tahu. Ini kan frekuensi per kelas. Kalau intervalnya 9 sampai 21, frekuensinya 3. Interval 22 sampai 34, frekuensinya 4. Nah, yang ini, Bu, kenapa 3, 7? Dia dijumlahkan, adik-adik. Ini ya, 3 tambah 4, 7. Udah. Terus 7 tambah 4 tadi ya. Nah, 7 tambah 4, 11. Ya kan? Kemudian 11 tambah 8, 9, 19 di sini. Iya. Kemudian 8 tambah 19 tambah 12, 31. Ya kan? 31 tambah 23, 54. Iya, 54 ditambah 6. 60. Iya. Nah, persen kumulatifnya sama, tapi yang diambil adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, 3/60 dari 100. Sama tadi ya, 3/60 kali 100. 5%. Ini yang 0 tetap 0 ya, Dedek, karena 0/60 kan 0. Kali 100 tetap 0. 3/60, 0,05 kali 100, 5. Ini 7. 7/60, 0,1167 ya kali 100. 11,67 ya, ini dia. Ini juga gitu, berapa? 11. 11/60, 0,1833 kali 100. 18,34 dibuatkan ya, boleh. Ada yang bikin 18,33 boleh ya. Hasil akhirnya 100% ya. Karena kan 60/60. Ya kan? 60/60, 1 kali 100 ya 100. Oke. Ini yang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita pakai yang batas bawah kelas. Ini loh. Lebih dari 8,5, lebih dari 21,5, lebih dari 34,5, lebih dari 47,5, lebih dari 60,5, lebih dari 73,5, lebih dari 86,5. Terakhir ambil, kalau tadi kan atasnya ya, Dedek, ya. Kurang dari 8,5. Ini lebih dari 99,5. Tapi nanti 0 juga, sama kayak tadi, frekuensi kumulatif kurang dari 0. Ini juga, di bawahnya juga 0. Ngitungnya sama ya. Lebih dari 8,5. Berarti kan kalau lebih dari 8,5, semua ya. Kan data terendahnya 10 tadi ya. Sampai 98. Nah, berarti lebih dari 8,5 ada 60. Atau dari frekuensi atas dikurangi saja. 60 dibuat di sini. 60. Terus kurangi dengan mana awal? 60 kurang 3. 57. Sudah? 57 kurangi 4. Paham, Adik? 53. 53 kurangi 4 lagi. Terus 49, ya kan? 9. Iya, 49 kurangi 8. 41. 41 kurangi 12. 29. 29 kurangi 23. Hasilnya 6. Paham ya? Jadi asal mengurang dan menjumlahnya itu dari tabel awal. Tabel yang ini. Setelah frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, persentase juga sama, 60/60 kali 100, ini 57/60 kali 100, 53/60 kali 100, ya. Coba saya hitung, 57/60 kali 100, ya, 95. Gitu kira-kira, Dedek. Bisa kira-kira? Saya?
Untuk latihan, adik-adik bisa buat yang ini. Ya, tapi sudah ada datanya dia. Emangnya ngitung dari awal. Iya, Panci. Nah, nanti saja di grup ya, adik-adik. Ada soal yang harus dikerjakan, nggak kuis sih? Atau nanti sajalah sekalian kuis di semester ya, adik-adik. Ini pasti ada dikeluarkan pada ujian, pada kuis, tugas, atau ujian. Ya, mulai dari aturan Stargas, terus tabel distribusi frekuensinya, nanti digabung lagi. Udah dapat data, udah dapat tabel yang ini, bukan, tabel yang ini ya. Nah, nanti adik-adik bisa cari nilai rata-rata, median, modus, kuartil tengah, kuartil atas, terus apa lagi desil, persenti, dan sebagainya. Ya, angka indeks, banyak. Jadi sekaligus saja nanti terakhir ya. Yang penting harus dibaca kembali, dipelajari lagi. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Dedek? Silakan. Di grup nanti, di forum diskusi, di e-learning tetap ditulis ya. Saya perhatikan kok kosong gitu loh. Pak, Ibu, share dulu yang ininya. Bu, itu, e-learning kita. Bu, Ya. Ibu, itu nggak ada videonya, Bu? Video kita yang ini, Zoom ini. Iya, maksudnya kan bisa yang Ibu menjelaskan bisa Diulang diulang lagi kembali. gitu. Ada, ini selalu Ibu record ya. Yang minggu lalu juga ada rekamannya. Kita jadi share kan di, ya, grup kita aja, share, Bu. Kita share di WA lah ya, di grup. Iya, Bu. Nah, pernah Ibu tes di e-learning nggak bisa dia, terlalu berat datanya. Memorinya Di WA takut. aja. Iya. Tahun semester sebelumnya pun gitu kan. Setiap yang dia record di share di grup. Ini nampak ada, Dek? Nampak, Bu. Nampak ya yang saya share ya. Ini statistika. Mau juga dia. Mungkin lihat datanya. Bentar ya. Ini jaringan atau apa? Ntar lagi muter-muter aja dia. Ini kita udah hadir semua. Hadir, Bu. Kayak udah, Bu. 10 orang. Ah, ini dia. Ini udah nampak ada, Dek? Udah, Bu. Udah, iya. Ini 13 September yang kemarin. Ini kosong. Diisi saja apa yang mau ditanyakan. Tapi udah lewat ya, nggak bisa lagi. Saya pun nggak bisa update ke lapor lagi. Untuk yang hari inilah. Nah, yang ini bisa isi yang forum diskusi, apa yang mau ditanyakan. Nanti record di Zoom kita saya share juga di grup WA. Ya, kalau di e-learning terlalu berat, nggak bisa upload ya, jadi agak sulit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pas? Nah, ini isinya ya. Ini yang kelas lain. Penuh dia. Ada yang nanya karena kan baru mungkin ya. Oke, e-learning. Kalau kita mulai kayak kemarin jam 6 lewat nanti diganggu maghrib, ya kan? Usah terus nanti pertanyaan-pertanyaan nanti repot. Coba Ibu lihat yang hujan. Susah buka yang muter-muter aja. Atau nanti aja lah ya, buka di e-learning masing-masing. Nah nih, coba saya buka yang semester 1, semester 1, semester 3. Probabilitas air. Komisaris kelasnya siapa? Lupa Ibu. Siapa ya?
Suci. Oh iya, Suci. Ada masuk di Zoom kita, Suci? Iya, Bu. Oh iya, ya. Nanti jangan lupa di screen. Di screenshot terus dibuat dilapor ya. Iya, Bu. Upload ininya juga sudah ada. Nah, ini contoh yang pas RPL. Ya, diisi ya, Dedek. Sayang sekali kalau nggak diisi. Ya, saya batasi sampai jam 7. Jam 7 lah. Jika ada yang mau ditanyakan. Muter aja, muter susah ya. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini nanti. Pertanyaan, jawab. Ya. Nilai minimumnya tak ada. Karena hanya belum kuis, belum tugas ya. Masih materi-materi saja. Gitu. 2 menit. 2 menit lagi. Pas? Atau kita tutup saja? Kita lanjut di learning atau grup WA ya. Oke? Oke, Bu. Oke, ini Irma, Nurjana, Nur Salma, Deara, Dina, XG, Rani, Sevira, Sri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mati sendiri. Belum juga. Biarkan aja, dia mati sendiri. Karena 45 menit katanya ya. 40.